Halo semuanya, saat ini saya sedang dalam perjalanan menuju Gunung Bromo. Pada perjalanan kali ini, saya akan coba memberikan beberapa informasi untuk kalian yang mau ke Gunung Bromo dengan menggunakan sepeda motor, khususnya sepeda motor matic. Untuk informasi yang pertama, kalau kalian ke Bromo menggunakan Google Maps, saat di jalan ini, kalian akan diarahkan untuk belok kiri. Tapi, belok kiri yang dimaksud bukan yang ini ya. Tapi, di jalan yang ini. Sebelum kita pergi ke Bromo, tentunya kita harus membeli tiket masuk. Dan untuk saat ini, pembelian tiket masuk Bromo hanya bisa dilakukan secara online di website berikut. Nah, untuk kalian yang belum tahu bagaimana cara pesannya, saya coba bantu lewat video berikut. Pertama-tama, kita bisa langsung googling aja tiket online Bromo. Lalu kita buka website resminya yang ini. Pilih booking sekarang. Nah, di sini ada berbagai macam peraturan yang wajib kita ikuti. Ada baiknya kalian baca terlebih dahulu ya. Setelah dibaca, kita bisa checklist semua kolom yang ada di sini. Lalu, pilih daftar. Nah, di halaman ini, kita bisa pilih terlebih dahulu spot mana yang akan kita tuju di area TNBTS ini. Di sini, saya pilih Savana Teletubbies ya. Untuk tanggal kedatangan, kita hanya bisa pilih tanggal di bulan berjalan saja. Apabila kita pilih bulan lain, maka jadwal belum tersedia. Setelah pilih tanggal kedatangan, kita diminta untuk mengisi jalur mana yang akan kita lewati. Nah, karena saya berangkat dari Malang, jadi pilih jalur Coban Trisula Malang. Setelah itu, pilih jenis kendaraan yang akan kita gunakan. Untuk sepeda motor, pilih roda 2. Lalu, tentukan jumlah kendaraan yang akan datang. Untuk orang yang melakukan pemesanan tiket, berperan sebagai ketua kelompok ya. Jadi, kita yang menentukan jumlah kendaraan dan jumlah orang yang datang. Sebagai ketua kelompok, kita wajib mengisi data-data pribadi di halaman ini. Dan, untuk menambah anggota, kita pilih tambah anggota. Penambahan anggota ini juga wajib mengisi data diri sebagai berikut. Setelah itu, kita bisa pilih pembayaran. Jika sudah, kita tinggal pastikan saja apakah pesanan kita sudah sesuai atau belum. Kalau sudah sesuai, pilih tombol kirim untuk mendapatkan virtual account pembayaran. Gimana? Gampang kan? Setelah kalian melakukan pembayaran, maka kalian akan mendapatkan barcode seperti ini, yang nantinya akan diperlihatkan di loket pengecekan.
hal berikutnya yang paling penting untuk kita persiapkan, tentu saja, unit motornya. Nah, untuk unit motornya bisa kita dapatkan dari beberapa penyedia jasa penyewaan sepeda motor yang ada di Malang. Tapi, ada satu hal penting nih yang harus kalian perhatikan. Jangan sampai terjadi salah paham yang bisa merugikan kalian atau merugikan pihak penyedia jasa sewa motornya. Jadi, kalau kalian mencari tempat penyewaan sepeda motor melalui sosmed atau Google, kalian wajib banget baca persyaratannya. Karena tidak semua tempat penyewaan sepeda motor memperbolehkan unit motornya untuk digunakan sampai ke Bromo. Ada juga yang memberikan batasan jumlah kilometer yang boleh digunakan dalam satu hari. Dan akan ada denda yang dikenakan apabila kalian melanggar kebijakan tersebut. Jadi, kalian bisa mencari tempat penyewaan motor yang lain yang memperbolehkan penggunaan unitnya sampai ke Bromo. Menurut saya, hal ini sudah sangat fair ya, karena pihak penyewaan sepeda motor sudah memberikan informasi secara terbuka. Dan kita sebagai pelanggan tinggal menyesuaikan dan mengikuti kebijakan yang ada. Jangan sampai terjadi kesalahpahaman antara kita dan pihak penyewaan sepeda motor. Yang terakhir, jangan lupa motor yang kita sewa wajib motor dengan cc yang besar ya. Karena jalan menuju Bromo cukup menantang. Mulai dari tanjakan, tikungan, sampai jalanan berpasir. Jadi, jangan lupa juga untuk mengecek kondisi kendaraan saat proses penerimaan unitnya. Oh iya, motor yang saya gunakan dari kemarin ini, saya sewa dengan harga Rp110.000 per hari. Kalau teman-teman ke Bromo, harap berhati-hati saat berkendara. Karena jalan di sini tidak terlalu lebar dan melewati lereng-lereng gunung yang cukup curam. Apalagi kita juga akan sering berpapasan dengan mobil-mobil jeep seperti ini. Tapi harus diakui, jalur menuju Bromo ini memang keren banget sih. Apalagi kalau naik motor kayak gini. Rasanya benar-benar bebas menikmati semua keindahan yang ada di sekitar kita. Jadi, nggak heran ya, kalau di sepanjang jalur ini, kita akan sering melihat para pengendara yang berhenti untuk sekedar beristirahat atau mengabadikan momen dengan pemandangan lereng-lereng gunung yang cantik ini. Nah, untuk kalian yang mau istirahat sambil ngopi dan menyantap makanan ringan, di sini juga terdapat beberapa warung-warung kecil yang bisa kalian singgahi. Tapi, untuk kalian yang ingin berhenti untuk istirahat, sholat, makan, dan toilet, kalian bisa bersabar beberapa menit lagi. Karena tidak jauh dari sini, kita akan tiba di pos Jemplang. Pos Jemplang sendiri adalah salah satu gerbang menuju TNBTS, sekaligus penghubung antara Kabupaten Malang dengan kawasan Taman Nasional. Di sana, terdapat beberapa warung dan pedagang, toilet, musola, sampai kafe yang cukup premium.
Saat ini, saya sudah sampai di pos Jemplang. Kebetulan, saat saya ke sini, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru baru saja mengalami peristiwa kebakaran hebat. Bisa teman-teman lihat sendiri, sebagian besar padang savana didominasi oleh sisa-sisa kebakaran. Saya sendiri tidak menyangka sih, ternyata area lahan yang terbakar sampai seluas ini. Tapi kalian gak perlu khawatir. Kalau kalian ke Bromo hari ini, kondisinya sudah jauh lebih baik. Bahkan, pada bulan Desember kemarin, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru terpilih menjadi Taman Nasional tercantik urutan ketiga di dunia. Dari pos Jemplang ini, nanti kita akan melalui jalur yang ada di sebelah kiri. Sedangkan, jalur yang di sebelah kanan adalah jalur yang menuju Ranupani. Nah, untuk kalian yang mau istirahat, sholat, makan, bisa parkir di area yang ada di balik pepohonan ini. Dan ini adalah Bromo Hillside, sebuah kafe premium yang menawarkan pemandangan 360 derajat dengan view 4 gunung sekaligus. Sekarang kita lanjut lagi perjalanan kita menuju Gunung Bromo. Oh iya, perjalanan ke Bromo menggunakan sepeda motor Matic ini tidak saya rekomendasikan untuk teman-teman yang baru belajar atau belum lancar mengendarai sepeda motor, karena kondisi jalan yang cukup menantang. Jadi, untuk kalian yang mau ke Bromo dengan aman dan nyaman, kalian bisa ikut open trip dengan menggunakan mobil jeep atau bisa menyewanya secara private. Sayangnya, di sini nggak ada ojek motor ya. Kalau aja di pos Jemplang terdapat jasa ojek motor yang dikelola secara resmi, dengan unit motor yang sesuai dengan medan yang ada, saya yakin pasti akan lebih banyak lagi menarik kedatangan wisatawan. Terutama untuk para wisatawan budget travel yang datang hanya sendiri atau berdua saja. Sebelum melanjutkan perjalanan ke Bromo, saya sempat berhenti sebentar di Watu Gede. Di Watu Gede ini juga terdapat warung-warung yang menjual makanan dan minuman. Jadi, untuk kalian yang mau beristirahat juga bisa ya di sini. Alasan saya berhenti di sini, jujur aja, saya masih nggak menyangka lahan yang terbakar pada kejadian kemarin ternyata menyebar sangat luas sekali. Bahkan, saat saya datang ke sini, saya masih bisa mencium bau sisa-sisa pembakaran. Kondisi ini sangat jauh berbeda dengan kedatangan saya terakhir ke sini. Coba deh teman-teman lihat foto ini. Foto ini saya ambil pada bulan Maret 2022. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya perjalanan ke Gunung Bromo. Dan saat ini kita akan memasuki jalan yang paling menantang dalam perjalanan ini, yaitu Lautan Pasir Bromo.
mulai dari titik ini, kita sudah tidak lagi berjalan di atas aspal. Jalan yang akan kita lalui sampai Gunung Bromo hanya berupa tanah dan pasir. Sebenarnya, di bagian awal setelah melewati batas aspal terakhir, perjalanan masih terbilang mudah. Karena kita masih bisa menjumpai bagian-bagian jalan berupa tanah keras yang aman untuk dilalui. Walaupun jalannya tidak mulus ya. Tapi sayangnya, jalan dengan kondisi tanah ini mungkin hanya seperempat bagian saja dari sepanjang jalan yang tidak beraspal ini. Karena sisanya kita akan berjalan di atas lautan pasir yang tebal. Dan saat berjalan di atas pasir itulah, ban motor kita berisiko mengalami selip yang akhirnya menyebabkan kita terjatuh ataupun terjebak di lautan pasir Bromo. Dan berikut beberapa tips yang saya rangkum dari berbagai sumber yang bisa teman-teman lakukan saat melewati lautan pasir menggunakan motor matic. Dan ada satu lagi. Menurut pengalaman saya pribadi, sepertinya waktu yang tepat untuk mengunjungi Bromo adalah di penghujung musim hujan atau di awal musim kemarau. Karena di waktu-waktu tersebut, semua tumbuhan yang ada di sini masih berwarna hijau, yang membuat pemandangan di sini terlihat lebih indah dan segar. Saat ini, saya sudah berada di area parkiran motor. Kurang lebih seperti ini ya suasananya. Dari sini, kita sudah bisa melihat tujuan utama kita yang berada di atas sana. Kita lanjut lagi ya, perjalanan kita menuju puncak kawah Gunung Bromo. Sebenarnya, ada dua cara yang bisa kalian pilih untuk menuju puncak Bromo dari parkiran motor ataupun parkiran jeep. Yang pertama, kalian bisa berjalan kaki seperti yang saya lakukan ini. Dan yang kedua, kalian juga bisa naik kuda yang banyak kita jumpai di sini. Untuk kalian yang mau naik kuda, kalian bisa temui di area parkiran jeep, parkiran motor, dan di sepanjang jalan ini sampai dengan titik perhentian terakhir. Dan kita juga bebas memilih apakah ingin naik kuda secara PP atau hanya berangkatnya saja atau hanya pulangnya saja. Tarif untuk naik kuda sebesar Rp150.000 untuk perjalanan PP dan akan dikenakan setengah biayanya apabila kita hanya naik saat berangkat atau saat pulangnya saja. Kalau kalian kesini tepat di siang hari kayak saya gini, wajib banget bawa air minum. Sebenarnya, ini hanya perjalanan jalan kaki selama kurang lebih 30 menit saja dari parkiran sampai dengan puncak kawah. Tapi karena cuaca yang sangat panas dan jalan yang terus menanjak, kita juga harus mempertimbangkan resiko dehidrasi.
Oh iya, perjalanan ini juga terasa semakin berat karena semakin kita mendekati kawah, bau belerang tercium cukup menyengat. Untuk orang-orang yang tidak terbiasa, bau belerang yang menyengat ini bisa membuat pusing saat menciumnya terus-menerus. Di area dekat kawah ini juga ada ya beberapa penjual makanan dan minuman. Jadi, kalau teman-teman butuh tambahan perbekalan, bisa beli juga di sini. Dan ini dia tangga terakhir yang akan membawa kita ke puncak Kawah Bromo. Tangga yang infonya memiliki sekitar 250 anak tangga ini tentunya jadi tantangan tersendiri untuk orang-orang yang jarang olahraga seperti saya. Di sepanjang tangga ini juga terdapat beberapa spot pemberhentian. Jadi, untuk kalian yang mau beristirahat, bisa berhenti di sana, agar tidak menghalangi orang lain yang akan naik atau turun. Dan ini dia, tujuan akhir dari perjalanan ini, Kawah Gunung Bromo. Lebar jalan di puncak Kawah Bromo mungkin hanya sekitar 1 sampai 1,5 meter saja. Dan diberi pagar pembatas sebagai tanda untuk tidak melewati batas tersebut. Setelah kurang lebih 10 menit berada di puncak, saya kembali turun ke bawah karena sudah tidak kuat dengan bau belerang yang semakin menyengat. Nah, turunnya kita coba naik kuda ya. Karena saya naik kuda hanya turunnya saja, di sini saya bayar Rp75.000. Dan ini adalah part terakhir dari episode backpackeran ke Blitar dan Malang. Semoga episode backpackeran kali ini bisa memberikan inspirasi untuk mengisi cuti kerja atau memulai backpackeran pertamamu.
Untuk hari terakhir di Malang, saya berangkat pagi-pagi ke stasiun Malang untuk naik kereta komuter lain Penataran menuju Surabaya. Karena rencananya, saya akan pulang naik KA Airlangga. Turun dari komuter lain di stasiun Surabaya Kota, saya lanjut naik taksi online menuju stasiun Surabaya Pasar Turi. Sesampainya di stasiun Surabaya Pasar Turi, saya naik KA Airlangga relasi Surabaya Pasar Turi Pasar Senen dengan harga tiket Rp104.000. Oke teman-teman, sekian video part terakhir backpackeran ke Blitar dan Malang. Jangan lupa untuk subscribe channel ini kalau teman-teman suka dengan konten-konten perjalanan seperti ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, udah.